Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat belajar lagi dalam kondisi pandemi saat ini ya. Walaupun sekarang belajarnya dari rumah, tapi nggak apa-apa. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Baik, di sini kita akan mempelajari bahasa Indonesia indikator kompetensi dasar 3.11, yaitu menganalisis isi, struktur, orientasi, pengajuan penawaran persetujuan penutup dan kebahasaan teks negosiasi. Yang 4.11 mengkonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, orientasi, pengajuan penawaran persetujuan penutup dan kebahasaan. Nah, indikatornya antara lain menelaah isi teks negosiasi, mengelompokkan struktur teks negosiasi berdasarkan unsur intrinsiknya, unsur strukturnya. Selanjutnya menemukan pasangan tuturan struktur teks negosiasi. Selanjutnya menemukan kalimat persuasif teks negosiasi. Selanjutnya menemukan topik teks negosiasi, menyusun kerangka teks negosiasi, dan yang terakhir menyajikan teks yang telah disusun dalam bentuk memerankan negosiasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini antara lain: yang pertama, siswa bisa menelaah isi teks negosiasi. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan struktur teks negosiasi berdasarkan unsur strukturnya. Yang ketiga, siswa dapat menemukan pasangan tuturan struktur teks negosiasi. Yang keempat, siswa dapat menemukan kalimat persuasif teks negosiasi. Kelima, siswa dapat menemukan topik teks negosiasi. Yang keenam, siswa dapat menyusun kerangka teks negosiasi. Yang terakhir, siswa dapat menyajikan teks yang telah disusun dalam bentuk memerankan negosiasi. Nah, di sekolah kita telah mempelajari tentang teks narasi. Ya, menurut kamu teks narasi apa? Teks narasi yang berisi karangan. Ya, betul. Teks narasi itu teks yang berisi karangan atau peristiwa yang telah terjadi tersusun dalam urutan waktu, ada awal, tengah, akhir. Nah, biasanya teks narasi ini biasa ada di buku novel, ada di cerpen, ada di fabel, ada di buku legenda. Legenda itu cerita sejarah kayak asal mula Malik Kundang, asal mula nama Banyuwangi, itu masuknya ke legenda dan lain-lainnya. Nah, karena kemarin kita sudah mempelajari tentang teks narasi, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Oke, sebelum itu Ibu mau bertanya dulu, apakah kamu pernah berbelanja di pasar? Kenapa kamu memilih di pasar daripada berbelanja di swalayan, di supermarket? Kan di pasar itu kotor, bau, becek. Kenapa? Karena harganya lebih murah. Baik, oke. Betul sekali, karena harganya lebih murah. Nah, selain murah, di pasar juga kita bisa menawar barang tersebut, ya kan? Iya. Bagaimana sih cara kamu menawar barang yang ada di pasar? Yang pertama, kita pilih barang yang akan kita beli, Ya, betul. menanyakan harganya, menanyakan harganya berapa. Lalu setelah itu kita menawar dengan harga yang kita mau. Jika pedagang menyetujuinya, barulah kita beli barang tersebut. Iya, betul sekali. Nah, coba dibuka buku LKS halaman 50, di situ ada teks negosiasi. Ya, sudah ketemu. Itu akan mengambil lokasi video pembelajaran. Nanti kamu simak video tersebut, karena di situ ada materi
160 berapa? Jual. Tidak mas, paling kurang 5.000, jadi 185.000. Baik, sudah dilakukan oleh kedua belah. Ada negosiasi yang telah dilakukan. Contohnya, contoh, pembeli, ya 180.000 deh pak, langsung saya beli. Jual, ya sudah deh. Contoh, dua, terima kasih Bu, dan sekalian saus sepatu lagi ya Bu. Sama-sama. Ya, tadi sudah beli. Untuk bahasan teks negosiasi tidak ada tiga. Yang pertama, pasangan mesra. Kedua, surat 1 dan 3 atau definisi. Mari kita pelajari satu-satu. Untuk kebahasan teks negosiasi yang pertama adalah pasangan mesra. Pasangan mesra merupakan dalam satu tulisan dan teks model apapun negosiasi. Banyak pasangan mesra yang dapat digunakan dalam teks negosiasi. Contohnya yaitu contoh 1. Mengucapkan salam, membalas salam. 2. Bertanya, menjawab atau tidak menjawab. 3. Meminta tolong, memenuhi atau menolak permintaan. 4. Meminta, menerima atau menolak permintaan. 5. Menawarkan, menerima atau menolak tawaran. 6. Usulkan, menerima atau menolak usulan. Kita adalah agar negosiasi dapat benar kesepakatan yang dibutuhkan. Kedua belah pihak harus bekerjasama satu. Contohnya yaitu contoh tutulan 1. Adakah yang bisa saya bantu? 2. Maaf Bu, mungkin Ibu bisa naikkan penawaran tersebut. 3. Apakah Anda bisa jelaskan spesifikasi produk ini? 3. Adalah kalimat dan durasi. Kalimat dan durasi merupakan ukuran yang membuka. Tujuannya adalah agar durasi dan kemudian contoh tutulan persuasi 1. Dengan nominal tersebut, Anda akan mendapatkan banyak keuntungan karena kami menggunakan sistem yang didesain mitigasi kerugian. 2. Kami sanggup menaikkan gaji Anda, tetapi kami butuh waktu. Maka dari itu, kami harap Anda bisa Tadi sudah menonton tayangan video. Lalu menurut kamu teks negosiasi itu apa? Teks negosiasi adalah teks yang berisi proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk kesepakatan bersama. Oke, untuk kami jadi teks negosiasi itu adalah proses interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Itu bisa individu dengan individu, bisa individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau kelompok dengan organisasi. Tujuannya untuk proses tawar-menawar suatu barang, kesepakatan dari suatu barang yang akan dibeli. Video tadi itu ada struktur teks negosiasi. Ada apa aja? Orientasi, Ya, betul. pengakuan, Ya, penawaran, persetujuan, ya. dan kerugian. Oke, bagus. Tadi kamu sudah memahami ya video struktur bukan orientasi. dua. Pengajuan, penawaran, persetujuan, 5.
Lalu Bu, apa sih bedanya dari kelima unsur ini? Nah, nanti kita bahas. Oke, kita bahas. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu bagian pembuka dari sebuah negosiasi. Biasanya orientasi ini berisi ucapan salam, entah itu assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, sore, ya. Nah, contohnya di sini ada selamat pagi Bu, mau beli apa Bu? Gitu. Nah, terus kata pembeli, saya lagi mencari baju untuk anak saya. Di sini orientasinya letaknya ada di mana? Pembuka, salam pembukanya di mana? Selamat pagi. Ya, selamat pagi karena itu ada salam pembuka. Yang kedua ada pengajuan. Nah, pengajuan di sini adalah kalimat yang menunjukkan keinginan melawan negosiator. Misalnya pembeli menanyakan tentang barang atau jasa yang ingin dibeli olehnya. Di sini ada contohnya, kata pembeli, baju yang ini ukuran L ada nggak Bu? Nah, itu kan menanyakan suatu barang. Bisa jadi misalkan Bu nanya, Bu, kalau celana yang ukuran M ada nggak? Nah, itu pengajuan. Yang ketiga ada penawaran. Penawaran ini puncaknya negosiasi yang terjadi. Kedua belah pihak saling tawar menawar. Di sini contohnya, berapa harganya Mas? Kata pembeli. Terus kata penjual, itu 200.000, pasnya 160.000. Kata pembeli, bisa 160 nggak Pak? Nah, kata penjual, tidak Mas, paling kurang 5.000, jadi 185.000. Nah, di contoh itu ada proses tawar menawar. Ada dari tadinya 200, terus ditawar sama penjual 190, tetapi kata penjualnya tidak bisa, dikurang paling 5.000. Keempat, ada persetujuan. Persetujuan di sini adalah adanya kegiatan persetujuan antara kedua belah pihak yang ingin dibeli. Ini adalah puncaknya negosiasi. Nah, di sini ada pembeli. Kata pembeli, bisa 180 enggak? Nah, kata penjual, ya sudah deh, itu ada kan persetujuan dari penjualnya. Terakhir ada penutup. Nah, penutup di sini jadi penutup di sini itu tidak wajib ada di negosiasi. Misalnya ketika kamu membeli baju, terus kata penjual, nggak sekalian sama celananya gitu, nggak sekalian sama celananya Neng gitu kan. Nah, setiap penjual itu ada yang melakukan kalimat tersebut, ucapan tersebut, ada yang tidak. Nah, itu tidak wajib di negosiasi. Materi selanjutnya, ini ada unsur kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama itu ada pasangan tuturan. Nah, pasangan tuturan itu apa sih Bu? Nah, pasangan tuturan merupakan tindakan saling memberi pesan dan respon dalam merundingkan negosiasi. Banyak pasangan tuturan yang dapat ditemukan dalam teks negosiasi. Contohnya, mengucapkan salam. Ketika mengucapkan salam, itu harus membalas salam. Kedua, bertanya. Kalau pembeli bertanya, penjual itu menjawab atau tidak menjawab pertanyaan pembeli. Ketiga, ada meminta tolong, memenuhi atau menolak permintaan. Keempat, ada meminta, bisa menerima atau menolak permintaan tersebut. Selanjutnya ada menawarkan. Menawarkan itu bisa menerima atau menolak tawaran. Yang terakhir ada mengusulkan, itu bisa menerima atau menolak usulan. Nah, selanjutnya ada tuturan santun. Jadi tuturan santun itu agar negosiasi dapat menghasilkan kesepakatan bersama, itu pembeli dan penjual harus bertuturan santun. Nah, tuturan santun di sini contohnya, adakah yang bisa saya bantu Bu? Gitu, Bu, lagi cari apa? Gitu kan.
Terus yang kedua, maaf Bu, mungkin Ibu bisa naikkan penawaran tersebut, kayak maaf Bu, harga segitu tidak bisa gitu. Terus ketiga, apakah Anda bisa jelaskan spesifikasi produk ini gitu, kata pembeli. Yang ketiga ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini kalimat ajakan atau kalimat yang isinya membujuk si pembeli agar tertarik dari barang tersebut. Nah, di sini tuturan persuasif merupakan tuturan yang digunakan untuk membujuk. Tujuannya adalah agar mitra negosiasi bersedia mengikuti usulan negosiator. Berikut contoh tuturan persuasif. Dengan nominal tersebut, Anda akan mendapatkan banyak keuntungan karena kami menggunakan sistem yang didesain minim risiko kerugian. Kedua, kami sanggup menaikkan gaji Anda, tetapi kami perlu waktu, maka dari itu kami harap Anda bersabar. Nah, selain contoh tadi, misalkan ketika beli suatu barang, kata pembeli, ini bahannya bagus Neng, ini bahan import premium diimport dari luar negeri gitu. Nah, itu kalimat bujukan dari si penjual ke pembeli. Ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini? Apa sih manfaat kita belajar teks negosiasi? Oke, manfaat kita belajar teks negosiasi. Yang pertama itu mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, menyelesaikan pendapat dari kedua belah pihak antara negosiator sama penjual. Yang ketiga, yaitu adanya pihak yang diuntungkan dan tidak merugikan pihak lain. Yang diuntungkan di sini itu pembeli dan tidak merugikan orang lain di sini penjual. Karena walaupun pembeli menawar dengan harga tersebut, tetapi penjual tidak bakal rugi dengan harga tersebut karena dia pasti ada keuntungan sedikit dari produk yang dia jual gitu. Seperti itu. Ada lagi? Cukup. Oke, baik, untuk kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini, coba Ibu mau tahu, tadi kita telah belajar tentang apa? Struktur teks negosiasi, ada berapa? Ada 5. Oke, yang pertama Orientasi, pengajuan, oke, penawaran, persetujuan, dan penutup. oke. Kaidah kebahasan teks negosiasi. Pertama, pasangan, tuturan. Pasangan tuturan, Kedua, tuturan santun. santun, Ya, yang ketiga, kalimat persuasif. Oke. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan LKPD untuk diisi nanti hari Jumat pertemuan Ibu. Di sini ada petunjuk pembelajaran dan pengisian soal. Nanti di sini saja. Nanti hari Jumat dibawa lagi, ya. Oke, cukup sampai sini pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita langsung ke pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran walaupun dari rumah. Nah, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa hati selesai. Ibu akan memberi dampak terlebih dahulu tentang kompetensi dasar yang akan
mengkonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, ada orientasi, pengajuan, penawaran, tujuan dan bentuk, dan pembahasannya. Nah, indikator dalam pembelajaran hari ini, yang pertama menelaah isi teks negosiasi, yang kedua melengkapkan struktur teks negosiasi berdasarkan unsur strukturnya, yang ketiga menemukan pasangan struktural struktur teks negosiasi, yang keempat menemukan kalimat persuasif teks negosiasi, yang kelima itu menemukan topik teks negosiasi, yang keenam menyusun kerangka teks negosiasi, yang ketujuh ada menyajikan teks yang telah disusun dalam bentuk memerankan negosiasi. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini antara lain siswa dapat menelaah isi teks negosiasi, siswa dapat mengelompokkan struktur dan teks negosiasi. Selanjutnya, siswa dapat menemukan pasangan tuturan, siswa dapat menemukan kalimat persuasif. Selanjutnya, siswa dapat menemukan topik teks negosiasi. Selanjutnya, siswa dapat menyusun kerangka teks negosiasi. Yang ketujuh, ada siswa dapat menyajikan teks yang telah disusun dalam bentuk memerankan teks negosiasi. Di sekolah kita telah mempelajari tentang teks narasi. Coba Ibu mau tanya terlebih dahulu, sepemahaman kamu tentang teks negosiasi, teks narasi maksudnya. Teks narasi itu apa? Teks yang berisi karangan. Iya, betul sekali bahwa teks narasi adalah teks yang berisi karangan yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang telah terjadi secara berurutan dari awal, tengah, sampai akhir. Nah, biasanya teks narasi ini terdapat di buku fiksi seperti cerpen, terus novel, terus buku biografi gitu. Nah, kemarin setelah kita mempelajari tentang teks narasi, hari ini kita akan mempelajari tentang teks struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Sebelum itu, Ibu akan memperlihatkan terlebih dahulu video pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kakak hadir dalam video pembelajaran pada ilmu negara 2020. Perkenalkan, nama kakak Saudari Universitas Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negara Indonesia. Pada pertemuan kemarin, kita mempelajari tentang teks negosiasi dan ciri teks negosiasi dan isi negosiasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Lalu, apa saja struktur dan kebahasaan teks negosiasi? Mari kita pelajari satu persatu. Ya, struktur teks negosiasi. Ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan struktur yang pertama adalah orientasi. Bagian orientasi membuat kalimat pembuka. Biasanya orientasi membuat kalimat salah. Orientasi berfungsi untuk memulai negosiasi. Contohnya yaitu penjual. Selamat pagi Bu, mau beli apa Bu? Pembeli, saya lagi mencari baju untuk anak saya. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau tanya terlebih dahulu, apakah kamu pernah belanja di pasar? Nah, Ya, lalu kenapa kamu memilih pasar daripada di swalayan, di supermarket? Kenapa kamu memilih pasar? karena di pasar itu harganya lebih murah. Iya, betul. Karena di pasar harganya lebih murah. Selain murah, di pasar juga
kita bisa menawar suatu barang yang kita inginkan. Nah, selanjutnya bagaimana cara kamu menawar produk atau barang yang akan kamu beli? Pilih barang yang mau dibeli, menanyakan harga berapa, lalu setelah itu kita menawar dengan harga yang kita mau. Iya, betul Jika sekali. pedagang menyetujuinya, barulah kita beli barangnya. Iya, jadi teks negosiasi itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa teks negosiasi itu menurut kamu apa? Teks negosiasi itu apa? Nggak tahu, Bu. Jadi teks negosiasi itu adalah interaksi sosial yang terjadi antara kedua belah pihak, antara individu atau kelompok, antara kelompok maupun kelompok, antara kelompok maupun organisasi. Teks negosiasi ini terjadi adanya proses tawar-menawar dari satu pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Begitu. Nah, setelah tadi kamu melihat video yang ibu tayangkan, lalu menurut kamu struktur teks negosiasi itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Orientasi, penyajian, pengajuan, iya, tawar-menawar, iya, penawaran. Terus yang keempat, persetujuan. Oke, baik. Oke, yang pertama ada orientasi, kedua ada pengajuan, ketiga ada penawaran, keempat persetujuan, dan kelima penutup. Mari kita bahas satu persatu. Jadi orientasi itu adalah bagian pendahuluan yang ada di negosiasi. Biasanya orientasi ini berisi tentang salam pembuka atau pembuka dari negosiasi. Bisa itu ucapan assalamualaikum, bisa ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, contohnya di sini ibu mempunyai contoh selamat pagi bu, mau beli apa bu? Nah, itu termasuk ke dalam orientasi. Terus pembeli menjawab, saya lagi mencari baju untuk anak saya. Nah, yang kedua itu ada pengajuan. Pengajuan di sini itu yaitu pembeli menanyakan tentang barang atau jasa yang ingin atau akan dibeli oleh si pembeli tersebut. Contohnya pembeli menanyakan, bu baju ini ukuran L ada nggak gitu. Itu termasuknya ke pengajuan. Yang ketiga itu ada penawaran. Nah, penawaran di sini itu yaitu kedua belah pihak saling tawar-menawar suatu barang untuk mencapai kesepakatan. Nah, contohnya di sini pembeli menanyakan berapa harga emas itu katanya. Terus kata penjual,
itu 200.000, pasnya 190.000. Kata pembeli bisa 160 nggak Pak? Kata penjualnya tidak, ya paling kurang 5.000, jadi 185.000. Nah, jadi penawaran itu yaitu prosesnya tawar menawar dari negosiasi. Selanjutnya ada persetujuan. Jadi persetujuan itu adalah kedua belah pihak itu melakukan negosiasi yang telah dilakukan. Jadi kedua belah pihak itu setuju terhadap negosiasi yang mereka lakukan. Nah, contohnya di sini pembeli membeli sebuah baju, misalnya iya 180.000 deh Pak, langsung saya beli, kata pembeli. Terus kata penjual, ya sudah deh gitu. Nah, selanjutnya ada penutup. Jadi penutup itu puncaknya dari negosiasi, tetapi penutup di sini tidak diwajibkan di dalam negosiasi. Bisa ada, bisa tidak ada. Contoh dari penutup itu misalkan kamu Muhammad Kofal, kamu membeli sepatu futsal misalkan. Terus kata pembelinya enggak sekalian sama kaos kakinya. Terus kata yang pembeli, enggak Mas, waktu kemarin juga masih bagus. Nah, itu penutup termasuknya. Nah, selanjutnya kita ke materi yang baru, yaitu kaidah kebahasaan teks negosiasi. Kaidah kebahasaan teks negosiasi itu ada 3. Yang pertama ada pasangan tuturan, kedua itu ada tuturan santun, dan ketiga itu ada kalimat persuasif. Nah, pasangan tuturan ini merupakan tindakan saling memberi pesan dan respon dalam rundingan negosiasi. Banyak pasangan tuturan yang dapat ditemukan dalam teks negosiasi. Nah, biasa yang kita temukan dalam teks negosiasi ini contohnya mengucapkan salam, terus membalas salam, terus bertanya, menjawab pertanyaan atau tidak menjawab pertanyaan. Ketiga itu meminta tolong, memenuhi atau menolak permintaan. Yang keempat ada menawarkan, menerima atau menolak tawaran. Selanjutnya terakhir ada mengusulkan, itu menerima atau menolak usulan. Yang kedua ada tuturan santun. Tuturan santun itu maksud di sini agar negosiasi dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan, kedua belah pihak harus bersikap santun. Jadi pembeli dan penjual di dalam negosiasi harus berucap atau bersikap santun dalam proses tawar menawar. Contohnya di sini ada, adakah yang saya bisa bantu Bu, gitu. Terus maaf Bu, mungkin Ibu bisa naikkan penawaran tersebut, gitu. Jadi tidak serta merta pas proses tawar menawarnya itu berucap kasar, jadi harus santun gitu. Yang terakhir ada kalimat persuasif. Nah, maksud di sini kalimat persuasif itu kalimat ajakan atau kalimat penutup atau kalimat membujuk. Nah, biasanya kalimat persuasif ini tujuannya agar mitra negosiasi bersedia mengikuti usulan negosiator. Nah, ini di sini ada contohnya. Dengan nominal tersebut, Anda akan mendapatkan banyak keuntungan karena kami menggunakan sistem yang desain minim resiko kerugian. Terus juga contoh yang kedua, kami sanggup menaikkan gaji Anda, tetapi kami perlu waktu. Maka dari itu, kami harap Anda bersabar. Jadi, kalimat persuasif itu isinya kalimat yang membujuk pembeli atau mengajak pembeli untuk membeli barang tersebut, gitu. Mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak mengerti mungkin? Mau nanya Bu, Iya. apa manfaat kita belajar teks negosiasi? Oke, jadi manfaat kita mempelajari teks negosiasi itu yang pertama,
Mari kita langsung mulai aja pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran walaupun pada saat ini masa pandemi pembelajarannya di rumah, tapi nggak apa-apa ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker dan mencuci tangan. Baik, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai? Oke, sebelum ke pembelajaran dimulai, sebelum ke materi, Ibu akan membacakan kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini. Kita akan mempelajari 3.11 menganalisis isi, struktur, orientasi, pengajuan penawaran, persetujuan penutup, dan kebahasan teks negosiasi. Yang 4.11 mengkonstruksikan teks negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur, orientasi, pengajuan penawaran, persetujuan penutup, dan kebahasaan. Nah, adapun indikator pada pembelajaran hari ini, yang pertama menelaah isi teks negosiasi, yang kedua mengelompokkan struktur teks negosiasi berdasarkan unsur strukturnya, yang ketiga menemukan pasangan tuturan struktur teks negosiasi, yang keempat menemukan kalimat persuasif teks negosiasi, yang selanjutnya menemukan topik teks negosiasi, yang ketujuh menyusun kerangka teks negosiasi, dan terakhir menyajikan teks yang akan disusun dalam bentuk memerankan negosiasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama siswa mampu menelaah isi teks negosiasi, yang kedua mengelompokkan struktur teks negosiasi berdasarkan unsur strukturnya, yang ketiga siswa mampu menemukan pasangan tuturan struktur teks negosiasi, yang keempat siswa dapat menemukan kalimat persuasif teks negosiasi, selanjutnya siswa dapat menemukan topik teks negosiasi, selanjutnya siswa dapat menyusun kerangka teks negosiasi, lalu yang terakhir siswa dapat menyajikan teks yang telah disusun dalam bentuk memerankan negosiasi. Pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari tentang teks narasi. Nah, menurut kamu teks narasi itu sepemahaman kamu apa? Narasi itu bersifat karangan. Oke, jadi teks narasi itu berisi karangan atau suatu peristiwa yang telah terjadi yang terarah dan terstruktur dari mulai awal, tengah, sampai akhir kejadian. Nah, biasanya teks narasi ini ada di dalam buku novel, cerpen, bisa juga biografi tokoh, bisa juga buku legenda, bisa juga fabel, cerita dongeng anak. Nah, itu termasuk ke dalam narasi. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks negosiasi. Tanya dulu, apakah kamu pernah membeli sesuatu di pasar? Nah, Bu. Oke, kenapa kamu beli pasar daripada kamu belanja di swalayan, supermarket, kan pasar itu kotor, bau, becek, kenapa? Karena di sana harganya lebih murah daripada di swalayan, di mall, maupun di minimarket, Bu. Oke, selain harganya murah, di pasar juga bisa ada proses tawar menawar, kan? Iya. Iya. Nah, bagaimana sih cara kamu ketika menawar barang yang ada di pasar? Saya biasanya Bu memilih barang yang saya dibeli, menanyakan harganya berapa. Lalu setelah itu kita menawar dengan harga yang kita mau. Jika pedagang menyetujuinya, barulah kita beli barang tersebut. Oke. Nah, coba kamu buka halaman 50 tentang teks negosiasi. Sudah? Sudah. Nah, sebelum pembelajaran, Ibu akan memutar sebuah video. Silakan kamu simak dan kamu cermati.
Selamat pagi, mau berapa Bu? Pembeli, saya lagi mencari baju untuk anak saya. Bagian ini ukurannya ada nggak? Ya adalah contoh, berapa harga emasnya? Jual, itu 200.000, pasnya 120. Pembeli, bisa 160 berapa? Jual, tidak mas, paling kurang 2.000 jadi 125.000. Contoh, pembeli, ya 180.000 ya pak, langsung saya beli. Jual, ya sudah deh. Contoh, jual, terima kasih Bu, dan sekalian sama sepatu bolanya Bu. Pembeli, sama-sama. Bisa, sudah beli. Yang pertama, pasangan ukuran. Kedua, ukuran 1, ketiga, upload efektif. Mari kita belajar satu persatu. Unsur bahasa teks negosiasi yang pertama adalah pasangan ukuran. Pasangan ukuran merupakan dalam saling berusaha dan tes model hubungan negosiasi. Berikut pasangan ukuran yang dapat ditemukan dalam teks negosiasi. Contohnya yaitu contoh 1. Mengucapkan salam, membalas salam. 2. Bertanya, menjawab atau tidak menjawab. 3. Meminta tolong, memenuhi atau menolak permintaan. 4. Meminta, menerima atau menolak permintaan. 5. Menawarkan, menerima atau menolak tawaran. 6. Usulkan, menerima atau menolak usulan. Kedua adalah ada negosiasi dalam menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak harus yang satu dan satu. Itu juga menguntungkan. Contohnya yaitu contoh tuturan santun. 1. Adakah yang bisa saya bantu? 2. Maaf Bu, mungkin Ibu bisa naikkan penawaran tersebut. 3. Apakah Anda bisa jelaskan spesifikasi produk ini? Ketiga adalah kalimat darurat. Kalimat darurat maka berarti sedangkan dari membuka. Sebenarnya adalah agar kita negosiasi persuasi. 1. Dengan program tersebut, Anda akan mendapatkan banyak keuntungan karena kami menggunakan sistem yang didesain minim risiko kerugian. 2. Kami sanggup menaikkan gaji Anda, tetapi kami perlu waktu. Maka dari itu, kami harap Anda bersabar. Pembahasan mengenai struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Di akhir pembelajaran, kata, menggunakan ayat. Oke, setelah tadi kamu menyaksikan sebuah video pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya, apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi adalah teks yang berisi proses tawar-menawar dengan jalan berlebih untuk kesepakatan bersama. Oke,
Jadi betul pendapat kamu bahwa teks negosiasi itu adalah interaksi sosial antara kedua belah pihak, maupun individu atau kelompok maupun kelompok dan organisasi ya. Tujuannya adalah untuk tawar menawar dari suatu barang untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, tadi struktur dalam teks negosiasi di video tadi ada apa aja? Ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Oke. Yang pertama, coba sebutkan orientasi, pengajuan, keempat, persetujuan, dan kelima, penutup. Nah, apa sih Bu bedanya kelima unsur tersebut? Nanti kita bahas. Oke, unsur yang pertama ada orientasi. Nah, orientasi ini berisi pendahuluan atau pembuka dari negosiasi. Biasanya berisi salam pembuka, entah itu assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan sebagainya. Nah, contohnya di sini ada penjual yang menanyakan pembeli, selamat pagi Bu, mau beli apa Bu? Nah, kata pembeli, saya lagi mencari baju untuk anak saya. Coba kira-kira menurut kamu orientasi dari contoh tersebut terletak di dalam kalimat apa? Selamat pagi. Ya, betul, selamat pagi, karena itu ucapan pembuka dari negosiasi. Salam pembuka maksudnya. Yang kedua itu ada pengajuan. Nah, pengajuan di sini memuat kalimat yang menunjukkan keinginan lawan negosiator. Misalnya, pembeli menanyakan tentang barang atau jasa yang akan dibeli olehnya. Contohnya, kata pembeli, baju yang ini ukuran L ada tidak Bu? Gitu ya. Misalkan Pipi ya namanya. Nah, misalkan Pipi mau beli sepatu, kata Pipi, Mbak, kalau ukuran 38 ada nggak? Nah, itu termasuknya pengajuan. Selanjutnya, di sini ada nomor 3. Selanjutnya penawaran. Penawaran di sini yaitu kedua belah pihak saling tawar menawar. Contohnya, kata pembeli, berapa harganya Mas? Nah, kata penjual, itu 200.000, pasnya 190.000. Kata pembeli, bisa 160 nggak Pak? Nggak bisa Mas, paling juga di korting 5.000. Itu penawaran dari pembelinya ke penjual. Nah, selanjutnya ada pengajuan, persetujuan. Nah, persetujuan adalah kedua belah pihak saling bernegosiasi yang telah dilakukan. Jadi kedua belah pihak saling setuju terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Misalnya pembeli, ya sudah sih 180.000 aja. Kata penjual, ya sudah deh, nggak apa-apa. Nah, itu persetujuan. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir di struktur teks negosiasi ini ada penutup. Nah, penutup ini bisa terjadi di negosiasi ataupun tidak. Kenapa bisa gitu? Karena contohnya nih, penutup itu misalkan Pipi membeli baju. Nah, kata penjual, Neng, baju aja, nggak sama celananya. Kan setiap penjual itu ada yang suka
Ya, menawarkan gitu ada yang tidak. Nah, itu termasuknya penutup. Nah, yang terakhir kita membahas tentang kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama ada pasangan tuturan. Pasangan tuturan merupakan tindakan saling memberi pesan dan respon dalam perundingan negosiasi. Nah, contohnya di sini mengucapkan salam dan membalas salam. Itu pasangan tuturannya. Terus yang kedua bertanya terus menjawab atau tidak menjawab. Selanjutnya ada meminta tolong, itu memenuhi atau menolak permintaan. Selanjutnya ada meminta, menerima atau menolak permintaan. Selanjutnya ada menawarkan, itu bisa menerima atau menolak tawaran. Selanjutnya ada mengusulkan, menerima atau menolak usulan. Yang kedua ada tuturan santun. Nah, setiap pembeli dan penjual jika terjadinya negosiasi itu harus berucap santun agar menguntungkan, agar menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, harus bersikap santun, entah itu dari santun ucap atau santun dari tindakannya. Nah, contohnya di sini adakah yang bisa saya bantu, Bu? Gitu ya. Yang kedua, maaf Bu, mungkin ini bisa naikkan penawaran tersebut, atau mungkin maaf Bu, harga segitu nggak bisa. Itu kan pakai kata maaf. Nah, itu santun. Terus selanjutnya, apakah Anda bisa jelaskan spesifikasi produk ini? Terus yang ketiga ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu apa sih, Bu? Nah, kalimat persuasif itu kalimat penunjuk atau kalimat ajakan dari penjual. Nah, kalimat persuasif ini tuturan yang digunakan untuk membentuk. Tujuannya adalah agar mitra negosiasi bersedia mengikuti usulan negosiator. Tujuannya agar pembeli itu tertarik dengan produk yang penjual beli. Itu tujuan kalimat persuasif. Yang pertama, di sini contohnya, dengan nominal tersebut Anda akan mendapatkan banyak keuntungan karena kami menggunakan sistem dan desain minim risiko kerugian. Nah, misalkan contohnya itu membeli baju, terus kata pedagangnya, ini bahannya bagus, Neng, bahannya dari import premium, misalkan. Kan itu membujuk ya, agar pembelinya membeli produk si penjual tersebut. Yang kedua itu ada contohnya, kami sanggup menaikkan gaji Anda, tetapi kami perlu waktu, maka dari itu kami harap Anda bersabar. Oke, mungkin sampai situ saja pembelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ini Bu, apa sih Bu manfaat kita belajar tentang teks negosiasi? Oke, manfaat kita mempelajari tentang teks negosiasi. Yang pertama itu mencapai kesepakatan bersama, itu yang paling penting ya. Yang kedua itu menyelesaikan perselisihan antara dua belah pihak, karena penjual mau harga segini, pembeli mau harga segini. Nah, adanya negosiasi untuk menyelesaikan pendapat dari kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya keuntungan dari satu pihak dan tidak merugikan dari pihak lain. Maksudnya gimana Bu? Gitu kan? Nah, jadi kalau menguntungkan satu pihak itu, jadi pembeli untung dengan harga segitu karena murah, dan penjual tidak rugi karena dia mengeluarkan harga segitu, dia masih mendapat untung, gitu kan? Nah, begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah? Oke. Untuk minggu yang akan datang, Ibu akan menyerahkan atau memberikan LKPD untuk kamu. Di sini ada pengunjung pengisian, ada soal dan ada kotak jawaban. Ibu harap nanti minggu depan kamu bawa soal ini, dikerjakan dengan baik. Nanti kita pelajari sama